Ya, menarik sekali kalau kita memperhatikan bagaimana penulis Kisah Para Rasul ini, Dr. Lukas, begitu sistematis ya, dan juga begitu memaparkan dengan sangat teliti, dengan sangat jelas tentang apa yang dialami oleh Paulus dan juga apa yang terjadi dengan orang-orang yang menjadi oponen daripada Paulus itu sendiri. Ya, tentu kita di dalam pasal sebelumnya, pasal 24, kita mengakhiri dengan bagaimana ketika Festus menggantikan Felix untuk menjadi wali negeri di Kaisaria. Ya, apa yang dilakukan oleh Festus ketika dia menjadi wali negeri yang baru tentu menjadi sesuatu yang sangat penting juga dalam menangani perkara-perkara yang saat itu sedang dihadapi secara khusus. Dalam konteks yang kita baca adalah perkara tentang Paulus, ya. Festus dia seorang penerus Felix, jelas tentu, sebagai seorang prokurator dari Romawi, ya, gubernur Yudea. Tentu saja dia tidak lama masa kepemerintahan Festus ini, hanya sekitar 3-4 tahun ya, dari tahun 59 sampai 62. Jadi sangat singkat untuk memerintah atau menjadi gubernur dibanding dengan Felix. Ya. Nah, kemudian waktu Festus pergi ke Yerusalem, tentu saja dia sebagai seorang gubernur yang baru, maka kemudian membangun satu komunikasi dengan para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Sanhedrin, karena bagaimanapun ya mereka punya kepentingan masing-masing. Jadi Festus memerlukan imam-imam kepala, ahli Taurat, dan juga orang-orang Sanhedrin sebagai pendukungnya, sebagai orang yang kemudian ada di pihaknya dia, tetapi juga tentu dia juga mesti memperhatikan bagaimana tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pegawai atau pemerintah Romawi. Ya. Oleh sebab itu ketika Festus pergi ke Yerusalem dikatakan, maka sebetulnya orang-orang yang menjadi oponen dari Paulus ini mengharapkan ada sesuatu yang Festus berikan kelonggaran kepada mereka untuk bisa menghukum Paulus, untuk bisa membunuh Paulus, ya, dan itu sangat-sangat mereka sangat mereka pikirkan matang-matang. Tetapi ketika Festus ada di Yerusalem, tentu saja dia tidak merekomendasikan apa yang menjadi permintaan dari kaum Sanhedrin yang meminta supaya Paulus dibawa lagi ke Yerusalem. Jelas ya, di waktu di Yerusalem Festus mengatakan tidak, kalian saja yang berperkara dengan dia yang harus pergi ke Kaisaria. Karena bagaimanapun tentu Paulus adalah seorang warga kerajaan Rom. Kalau dibawa ke Yerusalem maka sudah berbeda. Ranah pengadilan, ranah hukumnya juga sudah berbeda. Oleh sebab itu, permintaan para pemimpin agama Yahudi kepada Festus tentu ditolak oleh Festus waktu Festus ada di Yerusalem. Ya, jelas sekali bagaimana kemudian pemimpin agama Yahudi membuat satu strategis untuk membunuh Paulus. Kita membaca dalam apa yang kita baca tadi, maka jelas bahwa mereka bukan hanya sebagai kaki tangan dari tindakan kriminal kelompok orang Yahudi. Kalau dalam pasal 23 yang tadi sudah disinggung Jos dan juga waktu lalu sudah kita bahas, di dalam pasal 23 itu ada 40 orang yang berusaha untuk membunuh Paulus, itu yang disampaikan oleh ponakan Paulus kepada Paulus. Lalu kemudian disampaikan lagi kepada raja atau kepada Felix pada waktu itu, sehingga dikatakan tidak diperkenankan, ya. Nah, tetapi dalam hal ini maka kita melihat bahwa kita boleh menyebut mereka ini para petinggi agama Yahudi. Di satu sisi bahwa mereka mengaku mengklaim diri mereka sebagai wakil Tuhan, sebagai wakil Allah bagi orang-orang Yahudi, namun pada akhirnya atau namun pada kenyataannya mereka justru jatuh ke dalam satu kejahatan yang begitu dalam. Mereka tahu bagaimana hukum melarang membunuh, tapi di satu sisi bahwa mereka justru berambisi untuk membunuh Paulus. Perilaku kriminal yang mereka hadapi, yang mereka lakoni, ya, sebagai kalau kita membaca peristiwa demi peristiwa, maka ada satu kesombongan kerohanian yang ada pada mereka. Kemudian ada rasa iri hati, kecemburuan gitu ya, begitu sakit hatinya mereka kepada Paulus sehingga itu terus menjadi bagian dalam hidup mereka yang pada akhirnya mereka ingin melampiaskan untuk membunuh Paulus gitu ya, ditambahkan dengan satu penolakan keras
kepala mereka pasti untuk menyerah pada apa? Mereka tidak mau menyerah pada kebenaran tentunya. Mereka tidak mau menyerah pada kehendak Tuhan. Jadi jelas sekali kalau kita memperhatikan bagian ini kecaman Tuhan Yesus kepada ahli Taurat, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, orang-orang Sanhedrin, bagaimana mereka dikecam oleh Yesus, ya, bagaimana kelihatan luarnya begitu menawan, kelihatan luarnya begitu indah, tetapi di dalam mereka begitu jahat, kemunafikan yang begitu luar biasa. Sehingga Yesus mengatakan keturunan engkau adalah keturunan ular beludak, ya. Ular beludaklah bapamu, iblislah bapamu. Nah, oleh sebab itu ini terus sebetulnya menjadi satu gambaran yang penting untuk kita perhatikan dalam bagian ini, bahwa apa yang Yesus katakan tentang mereka, memang begitu adanya mereka. Ya, ketika Festus mengadili Paulus, itu pengadilan yang pertama yang dilakukan oleh Festus terhadap Paulus ketika Festus sudah menggantikan seorang Felix. Apa yang dilakukan oleh Festus? Tentu saja ketika orang-orang Farisi dari Yerusalem sudah datang ke Kaisaria, maka disitulah Festus memperhadapkan Paulus untuk kemudian diadili, dihakimi di ruang pengadilan bersama-sama dengan orang-orang yang datang dari Yerusalem. Ya, lalu mereka memberikan satu tuduhan yang begitu berat kepada Paulus. Jelas, tadi tuduhan mereka tidak mereka buktikan. Tuduhan yang palsu, tuduhan yang sebetulnya tanpa bukti, maka seharusnya kalau Felix menyadari, tapi tadi nanti kemudian kita lihat lagi, bahwa ini sudah perkara Paulus sudah final, karena memang tidak ada bukti, tidak ada fakta yang bisa ditunjukkan oleh oponen daripada Paulus ini, oleh para pembenci Paulus ini. Mereka tidak bisa menunjukkan bukti, walaupun mereka menuntut begitu banyak, mereka menuduh begitu banyak atas apa yang dilakukan oleh Paulus. Tetapi waktu kemudian Paulus diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan, maka Paulus juga menyampaikan kepada mereka apa yang Paulus sampaikan. Ya jelas, Paulus juga menyampaikan tidak ada kesalahan, tidak ada pelanggaran. Ya, pelanggaran terhadap hukum Taurat tidak, pelanggaran terhadap bait Allah juga tidak, pelanggaran terhadap kaisar yang mereka tuduhkan juga tidak. Tidak ada, sehingga Festus sendiri tahu gitu ya, bahwa Paulus ini bukan seorang yang bersalah. Paulus ini bukan seorang yang layak dan pantas untuk dihukum, karena memang tidak terbukti kesalahan yang dilakukan oleh Paulus. Tadi itu jelas, Festus mengetahui. Tapi kenapa Festus di dalam satu pengadilan tersebut meminta kepada Paulus, maukah engkau kemudian ke Yerusalem, ya? Kita sudah mendapatkan satu gambaran yang sangat jelas bagi pasal 23 maupun di dalam penjelasan teman-teman tadi, bahwa bagaimanapun tentu ada unsur politis yang sedang dimainkan oleh seorang Festus, dan dia tentu ingin mendapatkan satu perlindungan dari orang-orang Farisi, ahli Taurat, para pemimpin agama Yahudi. Sehingga waktu keputusan yang bijak daripada Paulus tadi sudah juga disinggung oleh teman-teman yang lain ketika dia naik banding. Ya, Paulus lebih baik memilih untuk naik banding dibanding harus ke Yerusalem. Ya, kenapa? Kalau memang dia punya kesalahan terhadap orang-orang Yahudi, maka tidak apa-apa kalau memang dia punya kesalahan, sehingga dia katakan, mati pun saya berani. Ya, kalau memang saya salah untuk kemudian yang olehnya saya dihukum mati, maka saya berani untuk menjalani itu. Tapi kesalahan yang kemudian mereka tuduhkan, mereka tidak bisa menunjukkan faktanya, ya untuk apa? Ya. Oleh sebab itu, Paulus menolak untuk diadili di Yerusalem. Dan tentu saja dalam konteks ini dia juga menggunakan hak sebagai seorang warga kerajaan atau warga negara Rom, yang tentunya orang-orang Rom ya punya kewarganegaraan istimewa dibanding dengan orang Yahudi. Ya, setiap warga negara Rom, mereka punya hak untuk mengajukan banding ketika mereka ada dalam satu perkara, ketika mereka dalam satu boleh dikatakan mendapatkan perlawanan, atau ketika mereka sedang menjadi tahanan, maka mereka punya hak dibanding dengan orang-orang Yahudi gitu ya. Tetapi disinilah kita melihat bagaimana Paulus menggunakan juga hak kewarganegaraan Romawinya.
untuk naik banding. Ya, selain kemudian kalau dari sisi lain pasti kita melihat juga bagaimana Paulus yang sangat peka dengan pimpinan Tuhan, sangat peka dengan panggilannya dan mengerti bahwa panggilannya bukan hanya sekedar kemudian di sekitar Yerusalem, Yudea dan sebagainya, Kaisar tidak, tapi dia punya misi yang besar untuk sampai ke Roma. Ketika dia memilih satu pengadilan atau naik banding, maka resikonya juga besar. Karena yang dihadapinya adalah penguasa yang besar di kekaisaran Romawi, yaitu Kaisar Nero pada waktu itu yang sedang berkuasa. Dan Nero itu adalah salah satu kaisar yang pertama yang begitu menindas umat kekristenan. Ya, kalau kaisar-kaisar sebelumnya memang ada yang melakukan pembunuhan, tapi tidak melakukan satu penindasan yang besar-besaran terhadap umat kekristenan. Nah, oleh sebab itu kemudian Paulus menginginkan untuk ya tetap dia ingin diperhadapkan dengan satu pengadilan yang besar, pengadilan yang berdaulat, ya. Karena bagaimanapun misinya untuk memberitakan Injil sesuai dengan panggilannya dalam pasal yang ke-9 kepada para penguasa, kepada para petinggi, baik itu ke pemerintahan Romawi maupun petinggi dalam konteks bahwa agama Yahudi. Tentu saja dalam konteks agama Yahudi, waktu di persidangan Paulus sudah menyampaikan kepada mereka bagaimana dia ya membela atau dia percaya kepada Yesus Kristus yang mati dan juga yang bangkit, percaya kepada kebangkitan orang mati sama seperti yang dipercayai oleh orang-orang Farisi dalam tanda kutip bahwa percaya pada kebangkitan orang mati. Sehingga dalam pasal 23 bagaimana Farisi dan Saduki yang tadinya sama-sama menuntut Paulus lalu ribut seorang dengan yang lain. Ya. Festus tentu menyambut baik apa yang menjadi permintaan Paulus. Kenapa Festus meminta atau menyambut dengan baik? Tadi sudah digambarkan bagaimana Festus sebagai seorang yang sebetulnya ya udah ingin cuci tangan lah, ingin bersih, ya tidak ingin mengambil resiko. Kalau dia memberikan satu putusan yang salah terhadap Paulus, di satu sisi dia mendapatkan satu hukum yang besar dari kekaisaran Romawi, dari Raja Romawi, dari Raja Nero, tapi juga ketika dia salah dan membebaskan Paulus, maka dia juga mendapatkan tekanan dan bahkan perlawanan dari kepemerintahan keagamaan orang-orang Yahudi. Ini dilema bagi dia. Sehingga waktu Paulus mengatakan saya ingin naik banding, saya pikir bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Tapi bukan berarti kemudian Festus tidak gelisah ketika Paulus ingin naik banding. Karena dia, waktu Paulus mau naik banding, otomatis dia akan mengirim Paulus ke Kaisar yang ada di Roma. Dan waktu Paulus mau dikirim ke Kaisar, tentu saja ada kesalahan-kesalahan yang dituduhkan, yang memang kemudian dalam bentuk tertulis, seperti waktu Paulus dibawa dari Yerusalem ke Kaisaria. Namun Festus juga bingung, dia harus menulis seperti apa. Oleh sebab itu kunjungan Raja Agripa dan juga wali negeri sebagai raja yang berkuasa di daerah bagian timur kekuasaan, ya dia meneruskan kepemimpinan dari Herodes Agung, kemudian Herodes Agung ke Herodes Antipas baru nanti ke Herodes yang Raja Agripa I, baru Agripa I ini baru Agripa II gitu ya. Nah, oleh sebab itu ini sesuatu yang kemudian kunjungan kehormatan. Bagaimanapun ya Festus baru menjadi wali negeri, sehingga kunjungan kehormatan sesuatu yang biasa lah oleh para pejabat, oleh para petinggi gitu ya. Tetapi menarik bahwa dalam kunjungan kehormatan tersebut, kalau kita memperhatikan, tadi sudah disinggung sih tentang Agripa II ya. Agripa II ini tidak seperti Agripa I, tidak seperti kemudian Herodes Antipas, dan juga tidak seperti Herodes Agung. Agripa II ini boleh dikatakan seorang yang mengerti dan menjalankan agama Yahudi. Kalau itu nanti kemudian walaupun ini belum kita bahas, nanti pasal 26 ayat 3 kita mendapatkan dia bukan seorang yang tidak mengerti agama Yahudi. Dia justru seorang yang sebetulnya sangat pro sekali dengan agama Yahudi. Disebut sebagai seorang raja yang baik dalam konteksnya dibanding dengan raja-raja sebelumnya. Sehingga ya bagaimana Raja Agripa II ini memberikan satu bantuan dalam renovasi atau pembangunan Bait Allah, justru yang melakukan hal itu.
Sehingga Agripa II ini sebagai seorang raja yang memiliki hak untuk mengangkat dan juga memberhentikan imam. Kenapa? Karena waktu Romawi menguasai keagamaan Yahudi, maka posisi imam tidak lagi ditentukan oleh kemudian baik turunan dan sebagainya. Tetapi berdasarkan ya raja mau yang mana, raja mau nunjuk siapa. Sehingga jabatan imam sangat kental hubungannya dengan dunia politis kepemerintahan Romawi pada waktu itu. Ya, dan tentu saja kalau dalam bagian lain yang mengatakan bahwa ya, Raja Agripa ini sebagai seorang kepala sekuler gereja Yahudi gitu ya. Ini memang di satu sisi bahwa Raja Agripa ini sangat mengerti dan memahami problem tentang apa dan bagaimana agama Yahudi. Sehingga inilah yang menjadi satu kesempatan bagi Festus untuk menceritakan tentang perkara Paulus. Ya, Paulus dan juga tentu apa yang dihadapinya. Ya. Nah, menarik sekali ya tadi apa yang disinggung oleh Pak Heri, yang sebetulnya apa yang disampaikan oleh Festus kepada Agripa bahwa dari semua tuduhan yang sebetulnya disampaikan oleh imam, kepala ahli Taurat, orang-orang Farisi kepada Paulus tidak lain, intinya apa? Perselisihan mereka hanya tentang paham agama kok gitu ya. Hanya tentang apa? Paham agama. Soal keagamaan mereka, tidak ada pelanggaran, tidak ada kriminal, pembunuhan, tidak ada unsur yang dilakukan oleh Paulus berkenaan dengan pemberontakan, tidak ada kemudian pada diri Paulus yang ingin melakukan makar terhadap kepemerintahan Romawi, tidak. Maka Festus mengatakan itu soal agama. Gitu ya. Tapi menarik bahwa ini kan soal agama. Mestinya, nah kalau pengadilan Romawi kan, ya pengadilan yang berkenaan dengan kriminal, bagaimana pembunuhan, pemberontakan, penjarahan, dan sebagainya. Tapi persoalan agama juga mereka ambil di sana. Ambil bagian, karena memang tadi ya kekuasaan kepemerintahan Romawi politis dengan bait Allah pada waktu itu secara khusus dengan jabatan imam-imam, kepala ahli Taurat dan sebagainya, sangat dekat sekali gitu ya. Oleh sebab itu, pertama, kedua, maka menjamin keselamatan Paulus dalam konteks sebagai seorang warga negara Rom. Ini mereka perhatikan ya secara khusus untuk Festus sebagai pemerintah atau sebagai gubernur pada waktu itu. Maka hal yang berikut dikatakan ini tentang seorang bernama Yesus, ya. Seorang yang bernama Yesus oleh sebagian orang Yahudi bahwa dia sudah mati. Sementara Paulus mengatakan, oh dia tidak mati, dia hidup gitu ya. Ini menarik. Paulus mengatakan, oh, Yesus Kristus itu hidup, gitu ya. Dia sudah mati. Maka di dalam pasal-pasal sebelumnya, bagaimana khotbah Petrus dan juga rasul-rasul yang lain, Yesus Kristus yang sudah kamu salibkan, yang sudah kamu bunuh, ya dia sudah bangkit gitu ya dari antara orang mati, dia hidup. Disinilah kita melihat bagaimana ini salah satu inti dari Injil Kristus yang sebetulnya Paulus sampaikan di perkara-perkara atau di pengadilan-pengadilan yang dia sampaikan. Dan ini menjadi satu kutipan, menjadi sesuatu kalimat yang berkembang di dalam kekuasaan, kepemerintahan atau para pejabat Romawi mengenal, oh Yesus Kristus itu hidup. Gitu ya. Secara tidak langsung maka Injil yang Paulus beritakan sudah sampai kepada penguasa. Dalam konteks ini Felix, dalam konteks ini Festus dan juga Agripa tentunya. Oleh sebab itu ketika ya tentu apa yang Paulus sampaikan bahwa Yesus Kristus hidup, maka bicara tentang bagaimana Yesus Kristus yang sudah bangkit dan tentu dalam zaman ini sudah naik ke surga. Bagaimana Paulus tahu bahwa Yesus Kristus hidup? Yesus Kristus yang hidup ini yang memanggil dia di dalam pertobatannya ketika dia berkata, akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Ini tentu saja ya menjadi iman yang sangat kuat dan sangat kental di dalam kehidupan dan pemberitaan Paulus tentang bagaimana kehidupan Yesus Kristus yang mati, yang dikuburkan, mati, disalibkan, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga, itu sangat kental dalam pengajaran Paulus. Sementara pemahaman secara khusus juga dalam konteks ini Festus dan juga tentu Festus ini sepertinya mengutip dari apa yang disampaikan oleh misalnya agama-agama Yahudi secara khusus kaum
Saduki yang meyakini bahwa ya orang udah mati, tidak ada kehidupan lagi. Nggak ada lagi kehidupan. Kalau orang Farisi kan masih percaya ada kebangkitan. Akan kemudian tentu saja berita tentang kebangkitan, berita tentang Yesus hidup itu kan sangat sebetulnya sangat kental sekali ya di dalam di dalam tradisi, dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu, sehingga kebangkitan Kristus coba mereka tutup, coba mereka sembunyikan dan sebagainya ya. Oleh sebab itu kemudian apa yang dilakukan di sini, maka Agripa mendengar langsung dari Paulus. Ini menarik bahwa Agripa ingin mendengar langsung dari Paulus. Ya, Agripa ingin langsung ya mendengar apa yang disampaikan oleh Festus, maka Agripa ya udah pertemukan saya dengan Paulus, dengan orang tersebut gitu ya. Hadirkan Paulus. Maka disinilah kemudian bagaimana Festus yang pada waktu itu juga mengundang Paulus untuk hadir sidang ketika Agripa dan Bernike ada di sana. Dituduh semua orang Yahudi sebagai orang yang bersalah. Padahal saya menggarisbawahi bahwa tidak semua orang Yahudi dalam konteks bahwa ada orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Tetapi mewakili ya, dengan menyebut nama semua orang Yahudi, maka itu menjadi satu gerakan massa, gerakan orang banyak jadinya ya. Dukungan orang banyak. Lalu Paulus tidak beroleh hidup lama. Ya, ini orang ini tidak boleh lama-lama hidup nih, orang ini harus cepat-cepat mati. Ya. Dan sendiri Festus dikatakan dalam ayat yang ke-23 sampai 27 itu dia tidak menemukan kesalahan yang dilakukan yang dilakukan Paulus, sehingga dikatakan Paulus tidak layak, tidak pantas mati karena memang tidak bersalah. Sehingga dikatakan ya Festus memutuskan untuk mengirim kepada Kaisar. Ini satu respon atas permintaan Paulus, banding dan juga Festus begitu sulit dalam membuat surat. Betapa sulit bergumul itu. Bagaimana seorang Kaisar, seorang gubernur membuat satu kesulitan dalam membuat ini perkara seperti apa? Apa alasannya ya? Kalau salah nanti bahaya sekali. Mengirim seorang tahanan harus disertakan dengan alasan dan tuduhan yang tertulis. Tidak bisa kirim begitu saja. Dia harus ada dasarnya. Ya harus ada alasannya. Kenapa dia dihukum? Nah, apa yang dilakukan oleh Festus tentu ingin mendapatkan dari Raja Agripa tentang apa? Apa yang harus Festus tulis? Apa yang dia harus sampaikan kepada Kaisar di Roma? Tentu saja Festus tidak ingin membuat tuduhan yang tidak jelas juga. Festus juga tidak ingin membuat yang wah ini kita mengada-ngada, enggak mau juga gitu ya. Dalam pengertian betul dia di satu sisi bermain cantik di dalam posisi dalam jabatan, tapi dia juga enggak boleh memanipulasi suatu perkara yang tidak jelas juga ya. Oleh sebab itu kemudian apa yang dilakukan oleh Festus dalam bagian ini, dia juga tidak terjebak, tidak ingin begitu terjebak dalam satu fanatisme buta para pemimpin agama Yahudi. Ya, dan tentu saja kisah ini belum berakhir, nanti pasal yang ke-26 kita akan melihat karena lebih banyak, lebih dalam lagi. Nah, apa yang bisa kita lihat tadi betul keberanian seorang Paulus untuk menghadapi para pemusuh, para pembencinya dalam konteks bahwa mereka yang tidak mengenal dan menerima Injil Kristus yang dia beritakan, dia tidak gentar. Berapapun yang dia hadapi, siapapun, pejabat, pemimpin, petinggi apapun, dia akan tetap hadapi dengan tidak gentar, dengan tidak takut. Betul sekali. Nah, maka berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Mas Yakub tadi, ya bagaimana sikap kita dalam menghadapi hal-hal yang demikian? Kita tahu sesuatu yang tidak benar ketika kita dalam kelompok itu, lalu kita tahu bahwa ya itu salah. Bagaimana kita mengungkapkan itu? Kalau kita menyatakan, kita akan tersingkirkan. Kalau kita tidak mengatakan, maka selain kita merasa bersalah dan juga tentu hati kita gelisah. Di sini sebetulnya diperlukan satu seni berapologet. Kalau temannya sudah teman lebih baik, teman dekat justru lebih enak sambil bercanda, tentu menyampaikan kebenaran. Kalau misalnya tadi seperti mengutip dari janda miskin, lalu apakah ada ayat yang mengatakan janda miskin itu mendapatkan berkat berkali limpah ketika dia sudah memberi? Itu kan pertanyaan yang harus kita, dia juga ada nggak Alkitab menyatakan itu? Bukankah dia tetap dalam kondisi yang miskin misalnya? Tunjukkan misalnya kalau memang dari Alkitab juga. Nah, lalu di sisi lain, ada enggak ayat lain atau ada konteksnya apa gitu. Jadi kita masuk kepada satu
seni berapologet di sana, sehingga tidak frontal dan juga tidak menimbulkan satu permusuhan dengan teman yang memang misalnya udah teman. Tapi kalaupun misalnya harus kita menghadapi permusuhan anaknya karena kita menyampaikan kebenaran, tidak apa-apa harusnya. Ya, kenapa? Karena Paulus juga mengajarkan di dalam Galatia, apakah dengan mengatakan kebenaran aku telah atau aku menjadi musuhmu. Nah, itu penting di sana ya, kutip itu. Oke, saya pikir ini untuk bagian ini nanti pasal yang ke-36 baru kemudian kita akan lebih perdalam tentang apa yang disampaikan oleh Paulus di depan Raja Agripa lagi. Karena dia berhadapan dengan Raja Agripa di sana.